Mitra Pas FM, tiba saatnya kita ikuti bersama kajian Kitab Fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al Isti'anah, Plangitan Pati. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Mitra Pas FM dirahmati Allah. Pertama-tama segala puja dan pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan bersyukur karena dalam kesempatan sore kali ini kita kembali dipertemukan, masih diberikan nikmat hidayah dan masih diberikan kesehatan juga. Kita bersama kembali mengkaji tentang fikih Mitra Pas, kitab Fathul Qorib. Tak lupa juga sholawat ma'asalam kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Baik Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, senang rasanya sore kali ini saya Arifan bisa kembali hadir untuk Anda, dan kita bersua dalam program spesial kajian kitab fikih, kitab Fathul Qorib Mitra Pas. Nah, fikih ini merupakan ilmu pengetahuan tentang syariah, pengetahuan tentang hukum-hukum perbuatan bagi orang yang mukallaf, yang sudah terperinci berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Fathul Qorib ini merupakan kitab yang cukup populer di kalangan pesantren yang disusun oleh seorang fuqaha, Ibnu Qasim Asy-Syafi'i, dan disusun secara ringkas dan sistematis, sehingga kitab ini merupakan kitab yang sangat mudah untuk kita pelajari bersama, ya, karena sudah diringkas demikian rupa. Dan ini adalah kitab penjelasan dari kitab yang dikarang oleh Al-Qadhi Abu Syuja, yaitu Al-Ghayah wa Taqrib. Sore ini sudah rawuh di Studio 1 Radio Pas FM Pati narasumber kita Ustadz Sutrisno LC MP dari Pondok Pesantren Al Isti'anah Plangitan Pati, dan sore kali ini kita akan membahas satu topik baru Mitra Pas. Kalau kemarin kita membahas tentang fardunya wudu, nah sore kali ini kita membahas tentang kesunahan wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pendengar Radio Pas FM yang berbahagia, kita meneruskan kajian fikih Fathul Qorib ala pesantren. Yang kemarin alhamdulillah kita telah membacakan fardunya wudu. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kesunahannya wudu. Mudah-mudahan dengan kajian ini menjadikan tambahnya ilmu dan berkah untuk kita semuanya, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu utawi piro-piro kesunahane wudu, ai al wudu tegese wudu iku asyaratu asya'a 10 piro-piro suci. Wa fi ba'din nusakhil matni, lan ing dalam sebagian nusah matan asyru hisolin utawi dawuh asyru hisolin. Sing pertama atasmiyatu, maca tasmiyah ai bismillah awalahu ing dalam kawitane wudu. Wa aqalluha utawi sithik-sithike tasmiyah iku bismillahi kelawan ngucap bismillahi. Wa akmaluha utawi sempurnane tasmiyah iku bismillahirrahmanirrahim, ngucap bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka mongko lamun ninggal sapa wong atas miyata ing maca bismillah awalahu ing dalem kawitane wudu, ata mongko nekani sapa wong biha kelawan tasmiyah fi asnaihi ing dalem tengah-tengahe wudu. Fa in faraga mongko lamun rampung sapa wong minal wudu isangga wudu, lam yakti mongko ora usah nekani sapa wong biha kelawan tasmiyah. Jadi pembahasan kali ini membahas tentang kesunahannya wudu. Kalau kemarin fardunya wudu sudah selesai, ini kesunahannya. Di samping kita melakukan kewajiban yang difardukan dalam wudu, ini menambah kesunahan ibadah-ibadah sunnah dalam lingkaran wudu. Yang pertama tasmiyah, membaca bismillah. Ternyata membaca bismillah ini hukumnya sunnah. Alal aqal paling sedikit membaca bismillahi. Ini di permulaan ketika dalam keadaan wudu. Dan untuk menyempurnakan tidak cuma bismillahi tapi bismillahirrahmanirrahim. Fa in taraka atas miyata,
Loh, seandainya lupa tidak membaca bismillah di permulaannya wudhu niku mboten apa maca bismillah. Nek ngoten pripun atabiha fi asnaihi, di dalam tengah-tengah baru napa memulai wudhu sampai tengah-tengah, loh tadi saya nggak baca apa bismillah. Nah ini terus membaca apa bismillah di tengah-tengahnya. Boleh. Fa'in faronggo, nek wis rampung sampai napa selesai olehnya wudhu, maka ya udah nggak usah baca bismillah. Sing nomor kalih wa ghuslul kaffaini, lan basuh epek-epek loro ilal kuaini tumeka maring pergelangan loro qoblal madmadati ing dalam sadurung kekemu. Pertama bismillah, kemudian apa membasuh kedua telapak tangan. Wa yughsiluhuma, lan basuh sapa wong huma ing karone kafaini salasan kelawan kaping telu intaro dadalamun mider-mider sapa wong fituhrihima ing dalem sucine kuaini. Lah membasuh napa pergelangan, membasuh epek-epek kedua telapak tangan itu 3 kali intaro data fituhrihima. Apabila kita ada keraguan dalam telapak tangan kita ini dalam keadaan suci napa mboten. Nah ini tetap harus dibasuh. Qabla idkhalihima ing dalam sadurunge ngleboknone kufaini al ina ing adah. Al mustamila kang mengku alama ing atase banyu dunal kulateni kang saandhape rong kolah. Lah ini pembahasan nopo nek ketika mau memasukkan tangan ke dalam air yang airnya kurang dari 2 kolah. Lah ini ketika ada keraguan memang harusnya dibersihkan dulu telapak tangan ini sampai 3 kali kesunahannya. Fa illam yughsil, mongko lamun ora basuh sapa wong huma ing karone kufaini kuriha mangko den makruhake lahu ketuwi man apa ngamsuhuma nyemplungake napa kufaini fil ina ing dalam wadah. Fa in tayakuna mongko lamun yakin sapa wong tuhrohuma ing sucine kuaini lam yukroh mongko ora den makruhake lahu ketuwe man apa ngamsuhuma nyemplungake utawa masuk niku aini. Artosipun nalikane nopo dalam keadaan yakin ya udah langsung kita masukkan ke dalam air, enggak apa-apa. Boleh-boleh saja. Wal matmaudatu lan kekemu. Sing nomor pinten? Nomor 3. Ba'da ghuslil kaffaini ing dalam sause basuh 2 telapak tangan. Wayah sulan hasil apa asur sunati pokoke kesunahan fiha ing dalem matmaudhah bi idkhalil ma'i iku kelawan nglebokake banyu fil fami ing dalem cangkem. Sawaun iku padha uga adaro utawi ing nyento ngubengake sapa wong hu ing mak fihi ing dalem fam. Wa majalan nglepeh sapa wong hu ing mak amla utawa ora. Fa in aroda mongko lamun ngarepake sapa wong al akmala ing nyempurnakake maja mongko nglepeh sapa wong hu ing ma. Sing berikutnya apa matmaudhah berkumur nggih. Berkumur iki wayah sulu asusунati fiha bi idkhalil ma'i nglebokake banyu ing dalem napa mulut. Nalikane dipun lebokake teng mulut adarahu fihi baik ning kono apa diubeng-ubengake utawa mboten. Wa majahu amla dilepeh utawa mboten utawa dinapa ditelan asa-angsal nalikane ora poso. Nek poso nggih mboten angsal. Fa in arada al akmala nalikane pengen sempurna ya banyune dilepeh mawon. Napa? Dibuang lagi majahu. Wal ingting syaku lan apa ingting syak. Nyorot banyu irung. Ba'dal matmaudhati ing dalem sause berkumur. Nalikane napa rampung oleh berkumur terus ingting syak. Nyerot ing dalem banyu irung. Wayah sulan hasil apa asal sunati pokoke kesunahan fihi ing dalem ingting syak. Iku bi idkhalil ma'i kelawan lebokake banyu fil angfi ing dalem irung. Sawaun iku padha jadaba narik sapa wong hu ing mak binapsi kelawan awak dhewe man ila khosyayi mihi maring janur irunge man wa nasara lan ngebresake sapa wong hu ing mak amla utawa ora. Fa in arada mongko lamun ngarepake sapa wong al akmala ing
kesempurnaan nasara mongko nyemprotake utawa ngebresake sapa wong hu ing ma. Ing ting syak niku nglebokake banyu ing dalem irung. Diserot ngoten nggih. Lho mangke kok apa irunge panas. Ya nek terbiasa mboten. Niku saged ngresiki napa? Ngresiki kotor-kotoran sing ana ning teng irung. La jadda bau binafsi ila khosyimihi. Wa nasarau amla digebresake utawa mboten. Tapi nek pengin sempurna oleh ing ting syak banyune dipun gebresake. Nah niku termasuk bagian dari napa? Kesunahane wundu. Wal mubalaghatu lan mubalaghah bangetake iku matlubatun dan suprih fil matbadati ing dalem berkumur wal ing ting syakilan apa nyerot banyu irung. Wal jam'u utawi ngumpulake benal matbadati ing dalem antarane berkumur wal isting syakilan nyerot banyu irung bistalasi ghurafin kelawan telu pira-pira cidukan yata maudu berkumur sapa wong min kulin sanga saben suwiji minha sangka empat maudu summa yastang sikunuli nyerot banyu irung sapa wong iku afdhalu luwih utama minal fasli sangka misah benahuma ing dalam antarane mat maudu lan istingsyak. Lah ternyata ada praktik lagi ketika kita mau mat maudu maupun istingsyak itu dikumpulkan jadi satu, mengambil air 3 kali. Sekali mengambil air itu dalam keadaan nyerot banyu irung karo napa berkumur barengan langsung seketika ketika napa ngambil banyu diambil sekali untuk 2 pekerjaan. Boleh. Langsung. Jadi cuma 3 kali enggak sampai 6 kali. Enggak teralfaslu mboten alfasun tapi langsung disambung, Lah iki bahkan afdalu minal fasli bainahuma. Bahkan lebih utama daripada napa alfaslu mat maudah dhisik napa baru beristingsyak. Daripada semacam itu langsung seketika al-jam'u bainahuma. Langsung mengambil air digunakan untuk mat maudah berkumur dan menghisap air ke hidung. Ini langsung cuma 3 kali. Ini bahkan lebih utama daripada memisah. Nah, ngoten ya. Wa mashu jami'i ra'silan ngusap sekabehane sirah. Rambuté sirah maksudnya nggih. Wa fi ba'dhi nusakhil matlian ing dalam sebagian nusah matan wasti'abu ra'si ngratani napa rambut rambut sirah bil masih kelawan usap. Nah ini harus bisa membedakan masku ba'dhi ra'si ini sebagian masuh niki semuanya. Kalau yang mashu sa'ri ra'si hukumnya wajib. Beda nggih. Iki jami'i ra'si. Ama masku ba'dhi ra'si lah niki nggih. Anapun utawi masuh sebagiane rambut sirah iku fawajibun wajib. Ya keterangannya sampun kemarin nggih. Kama sabako. Walau lam yurid, lamun orang ngarepake sapa wong nazaa ma ing nyopot perkara ara roksihi ing atase siraiman min imamatin bayane sangka serban wa nahwiha lan sepadan imamah kamu lamangka sempurna apa mashu apa mabil maski kelawan usap aliha ing atas imamah. Lah nalikane napa nggawa imamah wis kadung udeng-udengan gedhe cuma kewajibane mbasuh rambut siji utawa sebagian sangka rambut sirah sing kewajiban sing kesunahan apa mbasuh sekabehane rambut sirah ternyata wis kadung nganggo imamah nggih sampun langsung napa diusap imamah angsal kesunahan ngoten nggih. Wa masku jami'il udunaini lan ngusap sekabehane napa ngusap sekabehane telinga dohirihima tegese napa dohire telinga wa batinihima bimaen kelawan banyu jadi den kang anyar. Lah ternyata napa hukum ngusap nanggo telinga niku hukume napa sunah enggak wajib kemarin nggih. Ghairi bala li rosi tegese ora teles-telese sirah. Lah iki kudune nganggo banyu anyar nalikane napa wis bar ngusap banyu sebagian dari rambut sirah kemudian terus langsung wae peh teles ijik nggih langsung dienggo usapake kuping ampun mboten angsal. Njupuk banyu anyar nggih. Njupuk banyu anyar dienggo usapake teng telinga. Carane pripun? Nah niki mangke wonten. Wa sunatu utai kesunan fi kaifiyati mashihi ma ing dalem carane ngusap udunaini. Pertama ayudkhila ing yen to nglebokake sapa wong. Musabbahataihi ing duding telunjuke wong fi somahi ing dalem
napa bolongan kuping. Wa yudiru lan ngubengake sapa wong huma ing musabbahataihi alal ma'ati fi ngatasé lembit-lembitane kuping. Wa yumira lan nglakokake sapa wong ibhamaihi ing jempol lorone man ala dhuhurihi. Ala dhuhurihi ma ing ngatasé njabane uduna ini. Lah, carane ngoten nggih. Carane ngapa? Ngusap banyu ning telinga niku penudinge dipun mendet air, penudinge dipun lebokake teng jero kuping. Terus napa? Diubengake jempol ning jabone, diputer mengarep, kemudian dibalikake malih. Lah niki kesunahan iki. Jadi wonten carane ora anggere amek banyu terus dicawukke teng napa teng telinga mboten, tapi wonten carane kesunahan. Ula wangsali malih penuding dipun masukake ke dalam telinga, kemudian sing ibham jempol ning jaba dipun lakokake mengarep, kemudian ditarik meneh. Ngene. Sak banjure ngoten sumayul siko nuli nemokake sapa wong kafaihi ing epek-epek lorone man wa huma utai kafaihi iku mabuk latani den telesi karone bil udunaini kelawan napa kuping loro istidharon kelawan membelakangi atau napa ditambekake tangan lorone sing terakhir ngoten ditambekake ngeten. Nah niki termasuk hukum dari kesunahan. Wa tahlilul lihyati. Nah ini bagian dari kesunahan wudu. Ternyata dalam kitab Bajuri niku dipun terangaken faidatun ay al hikmah fi nadbi ghuslil kaffaini wal matbadati wal istinsyaki ma'rifatu awsafil ma'i min launin wa ta'min warihin. Wa qala ba'dhum. Lah ternyata wonten hikmah sing luar biasa nalikane awak dhewe nglakoni kesunahan apa wudu. Bahkan fardu-fardunya wudu yang kita lakukan ketika mau menjalankan sholat ini luar biasa. Dipun terangaken wonten kitab Al-Bajuri wa qala ba'dhum syuri'a ghuslul kaffaini. Kenapa kok dipun syari'ake, disarakake, dipun apa disunahno sampai mbasuh kedua tangan epek-epek loro niki? Ternyata kanggone niku napa? Kanggone lil akli min mawaidil jannati. Ternyata tangan iki bakal napa? Digunakake besok teng surga mangan dahar napa? Dahar-daharan buah-buah teng swarga. Nek napa teng donyane bener-bener nglampahi kesunahane wudu. Wal matmadhati. Nglakoni matmadhah. Dek mau napa berkumur ternyata niku nggih. Niku tujuane napa? Hikmah dibalik niku rahasiane likalami rabbil alamin. Saged besok dinggo napa? Komunikasi matur maring Gusti Allah. Wal istinsyaki meneh. Nyerot banyu irung sing napa ketoke sepele dinggo napa? Pas wudu niku. Besok teng akhir hikmah niku li syammi rawaihil jannati. Kanggo napa? Ngambu. Wewangen-wewangen ing dalem surga. Lah niku hikmah. Wa ghusl wajhi. Lah sing bagian dari kewajiban basuh wajah. Wajah sering dibasuh nalikane napa wudu ya pancen kewajiban. Ora lepas sangka 5 wektu linadhari krana ningali ila wajhillahil karim maring wajah Allah al-karim. Ternyata wajah niki nalikane dikuwundu dibasuh di samping kemarin niku ngurun muhajjilina nggih bakal mencorong nalikane tangi sanga kubur. Ternyata besok teng yaumil akhir napa saged nandur ila wajhillahi al-karim maring wajah Allah al-karim masyaallah nggih. Wa ghuslul yadaini sing basuh tangan loro disempurnakake kemarin tetap masuk kategori hadis Nabi Quran muhajjilina nggih. Ternyata napa tangan-tangan sing dipun basuh niku besok sirine rahasiane niku hikmahe. Ternyata napa lillabsi lisiwari fil jannah bakal dipun goni pepais dening Allah. Wa masrosi lillabsi attaj. Ternyata mbak musab rambut sirah rambuté awak dhewe dipun usap sing kewajiban utawa sing sunah secara keseluruhan iku tujuane hikmah lillabsi attaj bakal dienggoni kuluk nalikane besok teng surgane Allah. Wa maskul udainaini.
Ya, ngusap nopo telinga loro mau. Ternyata hikmah lisima ikala mildahi ta'ala. Besok bakal nopo saged mirengake dawuh-dawuh pengendikane Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa ghuslu rijlaini lil masyi fil jannati. Ketika membasuh apa? Kedua kaki, ternyata hikmah di balik itu napa lil masyi fil jannati, bakal tinggu mlaku besok teng yaumil akhir mlebet surgane Allah. Ini termasuk bagian dari kesunahan wudu. Terus akeh napa sing selanjutnya wa tahlilul lihyati, nyela-nyelani jenggot al-kasati kang ketel. Amma lihyatur rajuli, anapun utawi jenggote wong lanang al-khafifati kang arang-arang, walihyatul mar'atilan jenggote wong wadon, walahung salan wong wandu. Ini pembahasan kemarin nggih. Fayajibu mongko wajib apa takhliluhuma, nyela-nyelani keduane. Nah, niku sing pembahasan kemarin. Sing selanjutnya wa tahlilul asabiil yadaini, nyela-nyelani driji-driji tangan loro warijlaini lan sikil loro. Lah niki sing kadang awak dhewe pokoknya angger teles ngoten, tapi ternyata wonten kesunahan-kesunahan yang memang diterapkan secara syara. In wasala lamun temoko apa alma'u banyu ilaiha maring yadain min ghairi tahlilin, sangka tanpa nyela-nyelani. Fa illam yasil, mongko lamun ora temoko apa ma illa bi kejaba kelawan tahlil kal asabi kaya pira-pira driji al multafati kang diblebet, wajib mongko wajib apa takhliluha, nyopot apa nyela-nyelani al multafat. Fa illam yata'atta, mongko lamun ora temeka apa tahliluha, nyela-nyelani asobe lil tihamiha, karena gandrete asobe haruma mau haram au fatkuha napa mecah utawa nyigar asoba li tahlili karena nyela-nyelani. Walhasil nek nyela-nyelani niku nalikane wonten bagian tangan sing apa diblebet utawa napa banyune ora temek kok ya dibuka. Tapi nalikane ana tangan kok gandet, wonten mboten? Wonten. Sebagian tangan ada yang napa gandil, ada yang gandeng seperti ini nggih. Lah ini enggak bisa disela-sela, air enggak bisa masuk, ya udah enggak usah sampai napa disigar, haram malah. Oke napa haram. Nah ini yang paling pokok. Wa kaifiyatu tahlilil yadaini, carane nyela-nyelani nggih bitasbiki. Nek tangan gampang langsung nyapu rancang ngoten nggih. Langsung ada napa di tasbik seperti ini. Warijlaini lan tangan apa sikil loro. Ya nek sikil nalikane awak dhewe arep entuk kesunahan sangka apa tahlil asobe warijlain tadi, gambarane pripun? Bi ayabda kelawan ing ento ngawiti sapa wong bihing siriyadihi kelawan jentik tangane wong al yusra kang kiwa min asfalir rijli sangka sak andhape sikil mubtadian hale ngawiti sapa wong bihing siri rijli kelawan jentik sikil al yumna kang tengen. Lah ternyata nek pengen untuk kesunahan sangka tahlilu asobe driji-driji sikil niku carane pripun? Sikil napa kaki yang kanan ini disela-selani dengan apa jari-jari tangan kiri. Dari mulai jentik ini kelingking nggih, masuk ke kelingkingnya kaki sampai runtut sampai selesai. Ini kesunahannya. Sebaliknya setelah selesai yang kaki yang kanan dengan tangan yang kiri, sebaliknya kemudian baru kaki yang kiri dengan tangan yang kanan. Selanjutnya watakdimul yumna alal yusro, dhisikake anggota kang tengen ngarekake anggota kang kiwa. Tangan dhisik sing tengen, apa telinga yang apa kaki yang kanan. Seterusnya wa taharatulan sesuci salasan kawan kaping telu, salasan terus kelawan kaping telu. Jadi tasris niki hukumin apa
sunnah. Yang kemarin kita sampaikan yang hukum yang pertama wajib basuhan yang pertama, kemudian sempurna basuhan baru taslis. Taslis. Sing terakhir dari kesunahan wal mualatulan nuli-nuli runtut oleh napa? Oleh nglakoni kesunahan tur wajibir tur mualah langsung ora usah dimandhekake suwi. Artosipun kesimpulan dari kesunahannya wudhu di sini ternyata hukum yang kelihatannya memang jarang ya kita ketahui secara detail, ternyata ada hukum syarak yang memperinci secara mendetail caranya tahlil itu bagaimana, caranya berkumur itu bagaimana, bahkan tadi ada al-jam'u bainahuma berkumur dan juga istingsyak, ini yang jarang kita lakukan. Kalau kita tidak tahu secara pasti bagaimana caranya. Saya kira ini Mas Ari bisa kita komunikasikan. Baik Mitra Pas, untuk Anda yang ingin bergabung, banyak cara Anda bisa bergabung dalam acara ini untuk berdiskusi, bertanya. Ya, acara ini memang didesain untuk Anda. Apalagi memang non sewu yang belum pernah mondok pesantren, silakan bisa bertanya, kita fasilitasi ya. Ini adalah pesantren ala udara Mitra Pas. Silakan Anda bisa bergabung SMS WhatsApp di 085277999101. Anda bisa kirim voice note Anda, suara Anda kirim langsung ke 085277999101 dengan cara Anda mendekatkan ke speaker HP Anda, kemudian Anda kirim biar suaranya jernih Mitra Pas. Ataupun boleh juga masuk melalui line telepon, Anda bisa gunakan 02953858877. Kebetulan kita membahas tentang kesunahan wudhu. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mas Ma'arif ini menanyakan, Ustadz saya pernah melihat nuwun sewu karena saya ini juga masih awam, entah ini benar apakah tidak, menanyakan tentang ketika berkumur dan nyesep banyu irung atau memasukkan air atau apa, memasukkan air ke dalam hidung, ini dilakukan secara bersamaan. Jadi saya pernah mengamati ada beberapa orang yang saya lihat sedang berwudu, prakteknya itu dia menyertakan secara berbarengan antara berkumur dan nyesep banyu irung. Prakteknya ini disendiri-sendirikan atau dilangsungkan bareng-bareng atau dibarengkan? Mohon pencerahannya Ustadz. Monggo dari Mas Ma'arif ini. Ya, terima kasih. Untuk madmadhah dan istingsyak itu tadi ada dua praktek. Yang pertama madmadhah berkumur sendiri, kemudian istingsyak menghirup air ke hidung ini sendiri. Ini juga kesunahan. Tapi wal jam'u bainal madmadhah wal istingsyak, ketika mengumpulkan dua perkara ini, madmadhah berkumur dengan menghirup air ke hidung, ini afdhalu minal fasli, malah lebih utama daripada menyendirikan. Artinya ketika kita mengambil satu air ke tangan kemudian langsung kita gunakan untuk dua pekerjaan, berkumur dan istingsyak, ini malah lebih utama. Dan meringkas satu pekerjaan yang aslinya 6 kali pekerjaan menjadi 3 kali ambilan air. Sekali kita gunakan untuk berkumur dan istingsyak, kemudian ambil lagi, selesai. Niki yang dipraktekkan semacam ini, al jam'u bainal madmadhah wal istingsyak afdhalu minal fasli bainahuma. Saya kira ini lebih utama daripada menyendirikan. Baik, silakan Mitra Pas, Anda bisa bergabung kembali. Kebetulan kita membahas kesunahan wudhu bersama Ustadz Sutrisno LC. Mitra Pas, Anda bisa kirim voice note Anda atau suara Anda di 085277999101. SMS WhatsApp di sana Mitra Pas, kami akan selalu pantau. Kemudian kalau ingin telepon boleh juga di 02953858877. Yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, dari Pak Guh. Pak Guh, saya coba cerna pelan-pelan ini pertanyaannya. Begini, yang pertama, apakah sering wudhu dapat pahala besar? Kemudian yang kedua, bersenggolan dengan wanita yang bukan muhrim, apakah wudhu kita batal Ustadz atau kena tangannya? Kemudian yang ketiga, Nabi puasa hampir 1 bulan penuh itu di bulan Rajab atau Sya'ban nggih? Mohon pencerahannya Ustadz. Ada 3 pertanyaan ini.
Yang pertama dulu ini, apakah wudhu sering-sering dapat pahala besar ini? Monggo Ustaz. Untuk yang pertama, wudhu sering dilakukan, baik itu mau sholat, baca Quran, atau bahkan dalam keadaan tidak mau apa-apa. Apakah mendapat kesunahan? Ya, ini mendapatkan kesunahan. Bahkan kalau bisa Bapak, ini kita buat lidawamil wudhu. Ini sudah saya praktekkan sampai bertahun-tahun kemarin. Ternyata fadilah keutamaan lidamawil wudhu ini luar biasa. Dapat pahala nggak? Dapat. Kalau kita batal wudhu lagi, wah, sangat dianjurkan Nabi. Karena ketika kita dalam keadaan suci, dalam keadaan apapun itu, nanti kita akan diingatkan oleh Allah apabila melakukan kemaksiatan. Nah, dalam keadaan suci terus mau baca Quran, tidak usah mikir saya wudhu lagi, tidak. Batal wudhu lagi. Seperti itu, langsung itu dapat pahala. Yang kedua, apakah bersenggolan dengan seorang wanita yang bukan muhrimnya membatalkan wudhu atau tidak? Kita berpegang pada Syafi'i, Imam Syafi'i, yang kalau kita bersentuhan dengan wanita yang bukan muhrim, ini hukumnya batal, baik li syahwah, li qasdi ataupun tidak. Kalau menurut Imam Syafi'iyah ini tetap batal. Nanti akan ada pembahasan khusus tentang yang perkara yang membatalkan wudhu. Kalau menurut Imam Syafi'i, menurut Imam Hanafi, menurut Imam Maliki, nanti ada pembahasan khusus tentang caranya juga, caranya berwudhu. Kalau kita mengikuti Syafi'iyah, maka hukumnya batal. Kemudian yang terakhir, untuk puasa yang 1 bulan penuh, sebenarnya Nabi tidak sampai 1 bulan penuh kecuali Ramadan, karena takutnya nanti kalau Nabi puasanya itu sampai full, itu mengkhawatirkan puasa ini akan menjadi wajib, sehingga Nabi pun ketika sholat tahajud, sholat apapun itu, gerakan apapun yang dilakukan Nabi itu nanti akan menjadi itibar satu syarak, satu kaidah hukum. Maka di situ Nabi tidak menjalankan secara keseluruhan 1 bulan, tapi disenggang-senggang, sehingga hukumnya tidak menjadi wajib. Baik, kayak sholat tarawih nih Ustadz, kan Nabi memang berusaha untuk ini diseling-seling supaya nanti ditakutkan dikira wajib, repot ini. Ini yang menarik juga dari pertanyaan kedua tadi Ustadz, karena banyak yang salah paham juga tentang istri. Bukan muhrimnya. Kemudian kok bukan muhrim kok bisa membatalkan? Nah, ini mohon dilebarkan ke sana juga ini Ustadz. Karena dengan istri bagaimana ini Ustadz? Ya, untuk istri gara-gara tidak muhrim, nah ini, maka boleh dinikah. Ini harus tahu dulu. Aslinya kita mau nikah sama seorang wanita itu kan harus tidak muhrim. Definisi muhrim dulu nih Ustaz ya. Iya, harus nggak muhrim. Kalau muhrim malah nggak boleh dinikah. Sehingga ketika kita sudah beristri, ya hukumnya itu bukan muhrim secara wudhu itu. Ya, maka kalau kita mengikuti yang Syafi'iyah, ya, kita masih jalur yang hukum Syafi'i, maka suami istri pun itu nanti membatalkan wudhu. Kalau ada pendapat lain, monggo. Yang pendapat itu memang ya ada pendapat yang mengatakan ini hukumnya gini. Enggak batal. Tapi kita masih berpegangan dengan Syafi'iyah. Kalau sama istri pun itu membatalkan wudhu. Oke. Dan pembahasan ini semakin luas mitra pas apabila kita memang sudah berangkat umroh atau haji, karena tidak memungkinkan untuk kita tidak bersenggolan dengan wanita-wanita di sana gitu. Ya, itu nanti kita akan ada pembahasan tersendiri untuk yang umroh haji. Nanti ada hukum talfiq, ada hukum pindah madhab atau mengikuti jalur yang lain, sehingga nanti diperbolehkan dalam keadaan umroh ataupun haji. Secara darurat ini Ustaz. Iya. Kemudian saya gambarkan sedikit, mungkin kalau di daerah Timur Tengah, ya, memang lintas madhab dalam di trimko atau di mobil itu kan memang berdesak-desakan sama laki-laki wanita, dan setiap laki-laki itu yang naik kendaraan umum itu kebanyakan di sana sambil memegang mushaf. Anehnya di sana itu, luar biasanya itu, ketika pas di mobil itu sambil membaca Quran. Itu rata-rata orang di Timur Tengah. Kemudian di situ mungkin bersenggolan. Tapi harus kita ketahui di sana itu penggunaan madhab bukan Imam Syafi'i saja. Ada menurut Imam Malik, ada menurut Imam Hanafi. Sehingga dalam praktek wudhunya saja itu sudah beda, dan batalnya juga nanti beda. Bersenggolan kalau menurut Imam Malik itu
beda hukumnya, tidak sama dengan Imam Syafi'i. Seperti itu. Oke, jadi nanti kalau di sana nggak usah kagetan nggak Ustadz ya, santai saja. Oke, semuanya benar kok. Yang sudah bergabung nanti akan terus kami pantau. Mitra apa silakan Anda bisa bertanya. Telepon boleh ya, silakan di 0295385877. SMS WhatsApp juga bisa. Anda bisa kirim voice note Anda di 085277999101. Dan kami ingatkan juga apabila Anda ketinggalan acara ini, nanti bisa diputar ulang ya, karena kami juga live menggunakan audio visual. Anda bisa berkunjung ke fanpage kami Radio Spasi Pas, Spasi FM, Spasi Pati, Spasi 2 Mitra Pas. Anda bisa share ke ikhwan Anda atau siapapun Mitra Pas, sehingga ini nanti Anda juga bisa mendapatkan materi-materi secara urut bahkan untuk episode-episode yang lalu. Yang sudah bergabung kembali, terima kasih dari Mas Prima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam. Baik Ustadz, kalau wudu dengan menggunakan tempat-tempat yang berbeda, karena terkadang ada beberapa pancuran yang mocat-macet sehingga saya harus pindah mencari air yang ngocornya bagus. Ini bagaimana Ustadz? Mohon pencerahannya. Monggo Ustadz. Ya, itu tidak menjadi masalah asal olehnya pindah tidak terlalu jauh dan basuhan yang pertama itu sudah tidak kering lagi, masih dalam keadaan basah, nggak apa-apa. Seandainya pancuran di sini kita baru membasuh tangan dan berkumur, ternyata malah macet, kita pindah sampainya, nggak masalah. Yang jadi masalah itu ketika kita pindahnya sampai 100 meter gitu kan, sehingga basuhan yang pertama udah kering. Nah ini nanti nggak bisa itisol, nggak bisa sambung, makanya harus mengulangi lagi dalam keadaan sudah kering. Kalau dalam keadaan masih basah, pindah lagi, tidak masalah. Seperti itu. Baik, ini pentingnya manajemen masjid ya untuk menjaga bahwa kerannya ini posisi prima, Mas Prima. Posisi bagus artinya bisa digunakan oleh siapapun lancar seperti itu. Baik, yang sudah masuk kembali, yang sudah bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3676, sebentar saya coba cerna dulu. Oke, begini Ustadz, saya mencoba untuk ngulang anak saya berwudu, tetapi susahnya minta ampun Ustadz, karena memang wudu ini kan harus teliti. Seperti pada saat membasuh kaki, ini kakinya hanya kena jari-jarinya saja. Kemudian ketika saya komplain, kok begitu Dek? Katanya Ustadz yang di sekolah juga ngajarnya gitu Pak gitu. Mohon pencerahannya Ustadz. Monggo, ini menarik ini. Ya. Ini PR bapak-bapak ini Ustadz. Monggo. Terima kasih, ini bagus sekali Ibu. Untuk anaknya, putranya memang harus diajari dengan sesuai hukum syara, tata cara berwudu yang benar. Alal akol. Jadi kalau membasuh kaki itu kan sampai polok, sampai mata mata kaki. Kemiren kalau bahasa kemiren. Nah itu memang harus terbasuh semuanya. Cara terbasuh semuanya, kemudian nanti ada hukum kesunahan dalam tahlil asobe liada ini, rijlaini. Di situ ada hukum kesunahan. Katanya kalau di sekolahan yang ngajarnya cara wudu seperti ini. Lah, kalau itu belum sesuai, ya mohon maaf, ya itu memang kurang pas, kurang benar, dan secara hukum pun belum sah dalam wudunya. Maka harus diteliti lagi. Jadi basuhan yang wajib itu harus dibasuh. Kemudian baru ada tambahan kesunahannya. Maka mohon maaf untuk Ibu, kalau tadi seandainya kok putranya bilang lu yang ngajarin seperti ini, yang mohon maaf, itu mungkin kepahamannya adik yang salah atau memang kurang tepat dalam pengajaran berwudu tadi. Seperti itu. Baik, ini juga ada pengalaman menarik lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Assalamualaikum. Saya bacakan dari hamba Allah saja ini Ustadz. Ustadz, saya pernah jalan-jalan di suatu kota, saya sebutkan nggak apa-apa nih Ustadz, ke Bandung. Nah di sana saya mendapati praktik wudhu yang cukup menarik juga di salah satu masjid besar yang di sana. Jadi di sana kalau ngusap kepala itu kayak basuh malah. Mohon diterangkan tentang perbedaan ngusap dan basuh, karena saya berpikir ini ngusap kok sampai rambutnya kelomoh-kelomoh. Mohon pencerahannya Ustadz, menarik ini, monggo. Ya. Untuk mashu ba'di rosi, ini hukum pertama adalah wajib mengusap sebagian dari rambut kepala. Ini hukumnya wajib, bahkan
sya'ratun wahidatun, bahkan cuma satu saja yang diusap ini hukumnya sah, dan ini hukumnya wajib. Meskipun satu helai Ustaz. Ya, satu helai rambut pun itu sudah sah. Kemudian ini kesunahannya mashu jami'ir ra'si. Nah, ini kesunahannya setelah kok satu itu terusap, kemudian memang kesunahannya mashu. Mashu itu hanya mengusap semua rambut yang ada pada kepala. Ini hukumnya sunnah. Lah, praktek yang digunakan tadi ini harus kita ya tidak bisa menyalahkan, karena beliaunya itu memang mashunya digunakan untuk ghuslu, ya nggak masalah, ya boleh sah-sah saja ketika sampai kelomoh seperti itu. Lah, kita juga harus husnudon. Lah, mungkin dari yang wudhu tersebut dia menggunakan madhab yang lain, karena kewajiban untuk membasuh rambut ini ada madhab yang lain mengatakan semuanya kepala ini harus dibasuh. Nah, ini harus ada perbedaan. Oleh karena itu kesimpulannya, ketika yang dipraktikkan itu secara syafi'iyah yang kewajiban cuma hanya sebagian saja, kemudian kesunahannya seluruh rambut yang ada di kepala ini tapi mashu, hanya sekedar mengusap saja, seperti itu. Baik, ini juga ada pertanyaan menarik lagi dari Pak Wiono atau Mas Wiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Begini Ustadz, beberapa keterangan yang kebetulan saya peroleh ini kan kalau misalkan mengusap pada prakteknya banyak yang dari depan Ustadz, yang di atas batuk itu. Nah, kemudian saya karena memang kalau yang di atas itu saya rada-rada geli, saya ambilkan rambut yang di sebelah bawah yang dekat dengan kuping Ustadz. Kan sama-sama mengusap, tetapi kok saya dilokke sama teman saya. Mohon pencerahannya, apakah itu saya salah atau diperbolehkan kalau misalkan saya ngusap dari yang bagian belakang yang dekat kuping itu Ustadz? Karena yang dari depan katanya dia geli gitu katanya. Mohon pencerahannya Ustadz. Ya, takut untuk yang atau gimana ini? Yang mashu tadi rambut, asal rambut itu masih di lingkaran kepala, nah ini masih diperbolehkan walaupun di belakang telinga, nggak apa-apa. Memang ada tata cara secara sunnah ketika kita sudah mengusap salah satu dari rambut. Memang tata caranya itu seperti ini. Kalau di Facebook nanti bisa dilihat. Kalau mengusap kepala seperti ini, kemudian ditarik lagi ke atas, dari depan ke belakang, kemudian dari belakang ditarik lagi ke depan. Ini kesempurnaannya. Tapi kalau hanya mengambil alal akol paling sedikit, wah rambutnya berarti minyaknya seperti itu, kita ambil dari belakang saja, boleh sah saja, nggak masalah. Oh, mungkin ini gara-gara melindungi minyaknya tadi. Bisa juga ini Ustadz. Baik, seperti itu Mas Yono. Oke. Dan untuk Anda Mitra Pas, kita sudah di penghujung waktu Ustadz. Sebelum kita closing, mungkin ada beberapa poin-poin penting yang ingin panjenengan tekankan sore kali ini Ustadz, monggo. Untuk yang kesunahan ini kita hanya sekedar menginformasikan bahwasanya Bapak Ibu pendengar Radio Pas FM dalam keadaan sore-sore layah-layah di rumah, dalam keadaan sambil masak, sambil nyuci, bahkan sambil nyapu apapun, kita bisa mengambil iktibar manfaat ilmu. Karena mencari ilmu itu tidak harus di pesantren, tidak harus di masjid, dimanapun berada, sesuatu yang bisa kita ambil manfaatnya. Karena kebaikan itu tidak butuh perizinan, sehingga dimanapun berada sambil duduk-duduk mendengarkan kajian ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin. Bisa berkah untuk kita semuanya. Itu yang kita sampaikan, dan mohon maaf sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, acara ini insya Allah bisa Anda simak ya setiap hari Selasa, Mitra Pas, dari jam 5 hingga jelang maghrib tiba. Karena acara ini desain untuk Anda bisa berkonsultasi. Kita berbicara tentang fikih, membahas tentang fikih. Nama kitabnya adalah Fathul Qorib, Mitra Pas. Saat acara berlangsung, kami persilahkan selalu Anda bisa bergabung. SMS, WhatsApp bisa Anda gunakan untuk kirim voice note Anda ya, sehingga Anda lebih mudah untuk bertanya. Kemudian untuk teleponnya juga boleh selalu kami buka. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Saya ingatkan lagi untuk Anda yang tadi ketinggalan, Anda bisa putar ulang dari awal. Kalau misalkan episode yang kali ini kepengen mendengarkan episode yang dari awal, karena kebetulan kita baru beberapa episode, boleh
karena semuanya bisa Anda akses kembali di fanpage kami Radio Spasi Pas Spasi FM Spasi Pati Spasi 2. Anda bisa share kehidupan Anda untuk bersama-sama belajar dari bab yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya Arif Vanili beserta kerabat kerja Radio Pas FM Pati pamit undur diri. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas FM, baru saja kita ikuti bersama kajian Kitab Fikih Fathul Qorib bersama Ustadz Sutrisno LC MPD dari Pondok Pesantren Al Isti'anah, Pelangitan Pati. Sampai jumpa dalam program kajian kitab berikutnya.